Setelah mendengar tadi penjelasan dari Amang Elisa Lumbanturuan sebagai presiden dari ESS, sambil melihat wajah para preses yang ada di sini, wah, ini merupakan berkat yang luar biasa gitu. Jadi agak tergoda saya untuk mengundang para preses yang bicara pada siang ini. Tapi godaan itu agak saya lawan sedikit. Karena kalau preses bicara bisa kurang waktu kita. Kira-kira begitu. Tapi saya pikir para preses di sini hatinya sudah sangat-sangat bergembira karena mendengar penjelasan tadi. Tepuk tangan dulu untuk dari para preses kita. Dan juga ada di sini pimpinan kita dua ya, setelah mendengar bagian ketiga tadi dari penjelasan beliau, ingin juga sebenarnya mereka berdiri di sini. Tapi ya cukuplah saya ya. Nah, cukup saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga jemaat kita yang kami sayangi di sini, para ketua dan anggota badan usaha, termasuk juga di sini saya lihat tadi ada kepala keuangan HKBP, ketua badan audit ada di sini Pak Pardede, ada juga ketua komisi keuangan Bapak Situa Insinyur Obrin, dan juga semua keluarga dari para anggota badan usaha yang kami sayangi. Apalagi di sini ada pendeta resort aktivis Tulen nih, rambutnya sudah makin putih. Saya pikir setelah mendengar penjelasan Amang Lumbanturuan tadi, rambutnya akan menghitam beberapa hari yang akan datang karena sukacitanya. Ya, dan juga di sini para relawan kita, aktivis gereja ini yang luar biasa, teman-teman keluarga pendeta dan pendeta. Saya memulai sambutan ini dengan bercerita pengalaman saya dulu. Saya pernah bertugas di Jerman selama 6 tahun. Nah, sebagai pendeta yang datang dari Indonesia bertugas di sana, memang saya sangat mengamati bagaimana anggota masyarakat di sana bekerja. Mulai dari staf saya di kantor saya, kantor internasional, sampai juga pada para pekerja di kantor badan misi yang membersihkan kompleks kantor itu dari dedaunan yang gugur setiap hari. Di antara para pekerja itu ada yang dari kaum difabel. Dan kalau kita masuk dan pulang kantor itu selalu bersih, bukan saja kompleks badan misi itu, tapi kamar-kamar mandi, WC-WC yang ada di situ sangat bersih. Saya tidak pernah mengerutkan kening ketika masuk ke kamar-kamar mandi. Juga kantor-kantor kami di sana. Dan saya kalau hari Sabtu pergi ke kota untuk belanja bersama Inang, itu juga kota itu bersih sekali. Air sungai di daerah industri bisa kita minum karena ada sebuah budaya serving the society with your best gitu. Nah, karena itu sebagai seorang yang datang dari Indonesia waktu itu, saya membayang-bayangkan kapanlah kami bisa di negeri kami seperti ini gitu kan. Nah, sewaktu Pak Ahok gubernur mulai di DKI bagus kan gitu, bersih. Yang sebelumnya saya pernah di sini tinggal 4 tahun, kalau kita jalan ke tepi sungai nggak sanggup. Nah ketika kami memikirkan bagaimana supaya bukan hanya para pelayan HKBP full timer maupun part timer, tetapi juga warga kita bisa memiliki budaya seperti itu, muncullah sebagai informasi kepada kami, apalagi kepada pimpinan, siapalah yang kita minta tolong untuk
membangun budaya seperti itu. Muncullah Amang Elisa Lumbantoruan ini. Makanya saya tadi sampai dalam khotbah pun melihat itu merupakan tangan Allah untuk HKBP. Bukan hanya supaya kita menjadi garam dengan memiliki mental kerja seperti tadi, tapi juga supaya yang lain, negeri kita yang kita cintai ini, bangkit dengan cepat. Karena para tenaga kerjanya yang tidak sangat terdidik, tapi ya pas-pasan, bisa seperti itu. Dan Indonesia akan menjadi negara yang dikagumi oleh negara-negara di dunia ini. Itulah mengawali ungkapan saya ini untuk mengatakan mulai hati gudang mak di Amang Elisa Lumbantoruan dan kawan-kawannya di SS. We welcome your offering very very much. Kami menyambut hangat kerjasama ini. Dan kerjasama yang kita lakukan ini janganlah tinggal di paper. Itu saya sangat tidak suka bikin MOU tapi nggak ada apa-apa. Kami misalnya mencegah seperti itu ketika kami kerjasama dengan BPODT, langsung bekerja. Di Jetun kita melakukan pelatihan untuk ekonomi kreatif, dan baru saja kami memperbaharui dengan mengundang semua para preses di distrik-distrik sekitar Danau Toba untuk bekerja sama dengan BPODT. Dan datanglah sekarang ini, yang tadi pada bagian kedua mengatakan di Danau Toba juga, di sekitarnya, kita akan melatih warga kita, supaya tinggal 3 tahun yang akan datang ini, kita bergegas mempersiapkan warga kita, supaya bisa kita seperti warga masyarakat di Bali, yang selalu dirindukan untuk menjadi tempat turis, karena yang datang ke sana merasa sangat berbahagia dengan kebersihan, ya, keramah tamahan, pelayanan yang luar biasa bagus, sehingga mereka berkali-kali datang. Nah, kalau ke Danau Toba sekali saja jerah sebelumnya, tapi dengan ini nanti berkali-kali akan datang ke desa-desa kita di sekitar Danau Toba. Jadi nanti karena ini direkam, para preses di sekitar Danau Toba akan melanjutkan. Tetapi yang pertama tadi, para preses di sini sudah bisa bergegas berbicara dengan anak-anak kita agar menyambut hangat dalam bentuk nyata kerjasama yang akan segera kita tangani. Kiranya Tuhan memberkati usaha ini, awal yang baru, proses yang baru. Seluruh HKBP saya undang supaya mendekatlah pada usaha kita bersama ini, bersama ISS, agar seperti saya katakan tadi dalam khotbah, jeritan warga HKBP yang juga belum memiliki pekerjaan yang baik untuk membangun keluarga-keluarga HKBP itu dapat dijawab secara praktis. Kami secara khusus mau menyemangati Preses Manik, juga Preses Nexon, Preses Mangatur, maupun Preses Juniaster yang tadi keluar sebentar karena ada yang penting. Ini preses-preses kita ini semua punya semangat yang sangat tinggi. Please, kalau bisa ada ini executive order ya. Executive order, cepatlah pada rapat pendeta-pendeta di sini, pada konven-konven, undanglah kawan-kawan dari ISS untuk menjelaskan supaya mereka betul-betul kuat mendorong warga kita. Dan ini berkembang, ISS berkembang, HKBP berkembang, maka kita memang akan dipakai oleh Tuhan menjawab pertanyaan, banyak sekali pertanyaan di negeri kita, yaitu bagaimana memastikan setiap anak bangsa memiliki pekerjaan di dalam hidupnya. Di pas-pas Tuhan tama Amang Elisa sorry bahasa Batak tadi, ada di sini ibu-ibu yang nggak ngerti bahasa Batak. Inilah kiranya Tuhan Allah yang Maha Pengasih itu memberkati semua pimpinan dari ISS, semua
kompatriotnya, tenaga-tenaga yang berjuang. Karena perjuangan ini saya lihat tidak sekedar hanya untuk perusahaan itu, tapi untuk Indonesia yang bermartabat, yang luar biasa, sejahtera pada hari-hari mendatang, menjelang Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Kami seluruh HKBP yang saya wakili di sini mengucapkan terima kasih kepada ISS yang berkenan bekerja sama dengan HKBP. Kiranya Tuhan Allah yang sangat mengasihi seluruh anak-anak manusia memberkati penandatanganan hari ini. Dan mari semua HKBP bergegas, tidak hanya on the paper, but on actual life and work. Amin. Terima kasih.